Halo sahabat semua, kita lanjut lagi yuk pembahasan dari salah satu tokoh Wali Songo. Kali ini kita akan membahas Sunan Muria. Ketika masih kecil, Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto. Selain itu, sering dipanggil dengan nama Raden Umar Said atau Raden Umar Syahid. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga bersama Dewi Saroh, yang merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama terkenal di Samudra Pasai Aceh. Dengan demikian, Sunan Muria merupakan keponakan dari Sunan Giri. Beliau merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Gunung Muria, Jawa Tengah. Beliau terkenal akan ilmunya yang sakti, juga terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam melaksanakan dakwanya, Sunan Muria lebih menekankan pada kaum nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Ketika menginjak dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujunah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung sendiri adalah ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujunah tersebut, Sunan Muria dikaruniai seorang putra bernama Pangeran Samsu atau Sunan Ngalidangu. Namun, menurut beberapa kisah, selain menikah dengan Dewi Sujunah, Sunan Muria juga mempersunting Dewi Roroyono yang terkenal dengan kecantikannya. Dewi Roroyono merupakan putri dari Sunan Ngerang, seorang ulama terkenal di Juwana yang memiliki ilmu atau kesaktian yang tinggi, serta merupakan guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Kecantikan Dewi Roroyono banyak memicu pertumpahan darah, yang merupakan bukti kesaktian dari Sunan Muria. Dalam berdakwah, beliau memutuskan pergi ke daerah terpencil dan jauh dari pusat kota. Tempat tinggal beliau terletak di salah satu puncak Gunung Muria, yaitu Desa Colok. Dan dari nama gunung tersebutlah maka muncul sebutan Sunan Muria. Sementara itu, selain mengajarkan Islam sekitar gunung dan lereng Muria, Sunan Muria juga memperluas dakwahnya di wilayah Kayu, Kudus, dan Juwana. Dan dalam berdakwah, Sunan Muria juga menggunakan beberapa cara, diantaranya yang pertama, beliau menitik beratkan pada rakyat jelata dalam menyebarkan agama Islam dan lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Dan dengan mengasingkan diri, membuat kepribadian beliau lebih peka dan lebih toleran terhadap berbagai masalah. Metode dakwah beliau sering disebut dengan potong ngeli, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, beliau kerap sekali memberikan kursus atau keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Maka dengan adanya kursus ini, Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Kedua, dikarenakan penduduk yang berada di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sangat kental dan sulit untuk dirubah, maka metode yang digunakan adalah dakwah bil hikmah atau dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa. Contohnya dalam menyikapi adat penduren, dan Muria tidak mengharamkan tradisi memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga. Hanya saja, adat untuk membakar kemenyan atau memberikan sesajen di tempat tertentu diganti dengan selawat atau dengan doa untuk ahli kubur. Ketiga, sama seperti para wali yang lainnya, Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayang dirubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Petruk jadi Ratu, Timat Kalimah Sada, Mustaka Weni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Keempat, Sunan Muria menciptakan beberapa tembang Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Beberapa karyanya yang terkenal hingga saat ini yaitu tembang sinom dan kinanti. Dengan menggunakan tembang atau lagu, maka masyarakat akan dengan mudah menerimanya dan mampu mengingat nilai-nilai serta ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Kita sedikit berkisah tentang kesaktian Sunan Muria.
yang diceritakan dalam pertarungan beliau untuk mendapatkan Dewi Roroyono. Alkisah, Dewi Roroyono yang merupakan putri dari Sunan Ngerang yang sangat disegani Desa Juwana tengah berulang tahun yang ke-20. Saat itu, Sunan Ngerang mengadakan syukuran dengan mengundang para tetangga, saudara, serta para muridnya seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Kapa dan adiknya Gentiri, serta Adipati Patak Warak. Ketika semua tamu berkumpul, mereka terpesona akan kecantikan Dewi Roroyono dan adiknya, Dewi Roro Bejawati. Mereka berdua merupakan wanita yang sangat cantik, terutama Dewi Roroyono yang sudah menginjak 20 tahun. Salah satu dari tamu yang hadir, Adipati Patak Warak, tergoda akan kecantikan Dewi Roroyono hingga matanya tidak berkedip sama sekali. Kemudian menggoda Dewi Roroyono dengan ucapan yang tidak baik dan tindakan yang tidak pantas, hingga membuat malu dan marah Dewi Roroyono. Ketika syukuran telah selesai dan semua tamu sudah pulang, kecuali yang datang dari jauh, mereka menginap, di antaranya Adipati Patak Warak. Ia tidak bisa tidur karena masih terbayang akan kecantikan dari Dewi Roroyono. Ia pun bersiasat untuk menculik Dewi Roroyono, hingga akhirnya ia mengendap-endap masuk ke kamar Dewi dan membiusnya dengan ilmu sirap dan membawa Dewi menuju Mandalika Kediri. Ketika Sunan Ngerang mengetahui putrinya diculik, kemudian beliau membuat sayembara. Ia akan menjadikan saudara bagi anaknya jika yang menyelamatkannya adalah seorang perempuan, dan akan menjodohkannya dengan Dewi jika ia seorang laki-laki. Namun, tak seorang pun yang berani untuk menghadapi kesaktian Patak Warak kecuali Sunan Muria. Ketika di tengah perjalanannya mengejar Dewi, Sunan Muria bertemu dengan adik perguruannya, Kapa dan juga Gentiri. Lalu Sunan Muria menceritakan kejadiannya. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk membantu Sunan Muria dan menyuruhnya kembali ke Padepokan untuk bertemu para murid yang lebih membutuhkannya. Mereka juga berjanji akan memberikan Dewi pada Sunan Muria jika berhasil. Kedua bersaudara tersebut akhirnya berhasil merebut Dewi Roroyono dengan bantuan Datuk Wikolodang dari Sulawesi Selatan yang dikenal sakti dan tidak tertandingi. Mereka pun akhirnya mengembalikan Dewi ke Sunan Ngerang, dan di hari berikutnya Sunan Muria pergi memastikan usaha Kapa dan Gentiri. Ketika di perjalanan, beliau bertemu dengan Patak Warak dan beliau menanyakan keberadaan Dewi. Namun Patak Warak mengucapkan jika Dewi telah dibawa oleh Kapa dan Gentiri, sedangkan Patak Warak masih berusaha merebutnya kembali. Kemudian Sunan Muria mengatakan jika Patak Warak ingin merebut Dewi, maka ia harus melangkahi mayatnya. Lalu terjadilah perkelahian hingga akhirnya Patak Warak dikalahkan oleh Sunan Muria hanya dengan beberapa gebrakan saja, hingga seluruh kesaktian Patak Warak hilang dan tidak mampu berdiri jika berjalan. Selanjutnya, Sunan Muria melanjutkan perjalanannya ke Juwana. Beliau disambut gembira oleh Sunan Ngerang yang sudah diceritakan perjalanannya oleh Kapa dan Gentiri. Beliau kemudian dijodohkan dengan Dewi Roroyono. Sementara di balik kebahagiaan Sunan Muria dan istrinya, Kapa dan Gentiri merasa menyesal akan tawaran baiknya kala itu. Mereka selalu mengatakan betapa enaknya Sunan Muria bisa mendapatkan Dewi tanpa perjuangan, hingga akhirnya menyulut dendam di hati mereka berdua. Mereka bertekad untuk merebut Dewi Roroyono dan sepakat akan menjadikan Dewi sebagai istri mereka secara bergiliran. Namun wajah mereka diketahui oleh para murid Sunan Muria dan menyebabkan pertempuran hebat di antara mereka. Hingga akhirnya Gentiri menghadapi Sunan Muria dan menemui ajalnya di gunung tersebut. Berita kematian Gentiri tersebar dengan cepat ke berbagai daerah. Namun berita tersebut tak menyurutkan niat Kapa untuk menculik Dewi. Pada malam hari, Kapa pergi ke Padepokan Sunan Muria dan kebetulan Sunan Muria dan muridnya berada di Demak Bintoro. Kemudian, Kapa membius para murid Sunan Muria yang menjaga Dewi dan berhasil membawanya pergi ke Pulau Setapat dengan amat mudah. Sepulangnya Sunan Muria dari Demak, dia bermaksud untuk mendatangi Datuk Wikolodang yang berada di Pulau Setapat. Sementara itu, kedatangan Kapa dengan membawa Dewi Roroyono tidak disambut baik oleh sang Wikolodang. Datuk Wikolodang menyuruh Kapa untuk mengembalikan istri dari Sunan Muria, namun Kapa menolaknya.
hingga akhirnya mereka berdua berdebat cukup lama sehingga tidak menyadari akan kedatangan Sunan Muria. Sunan Muria terkejut melihat tangan dan kaki istrinya terikat, sementara Kata dan gurunya tengah bertengkar. Di saat Biko Ledang berjalan menyelamatkan Dewi, dan ketika selesai melepaskan ikatannya, kemudian terdengar jeritan Kapa di saat yang bersamaan. Ternyata, Kapa mengetahui kedatangan Sunan Muria, kemudian mengeluarkan jurus Aji Pamungkasnya, yang kemudian berbalik menyerang dan membunuh dirinya sendiri. Itulah salah satu kesaktian Sunan Muria yang mampu mengembalikan serangan lawan. Setelah itu, Sunan Muria dan Dewi Roroyono kembali ke Padepokan. Akhir cerita, ketika Sunan Muria wafat, beliau dimakamkan di puncak Gunung Muria, sebelah utara kota Kudus. Makam beliau berada persis di belakang Masjid Sunan Muria. Dan letak makam beliau yang menyendiri berada jauh dari para penggawaannya, sama seperti sifatnya yang suka menyendiri.